IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dan saya dorong terus industri pertahanan kita supaya lebih efisien, lebih produktif, lebih inovatif, ya, dan tidak malu-malu kerjasama dengan siapapun yang bisa membawa nilai tambah bagi kita. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini kita kembali menegaskan peran sentral ASEAN sebagai kontributor atau lokomotif perdamaian dan stabilitas. Karena kita memiliki stabilitas dan kedamaian, maka kita dapat mencapai kemakmuran di kawasan. Sari berita, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendorong industri pertahanan nasional untuk bergerak lebih efisien, produktif, dan inovatif. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia mengharapkan ASEAN menegaskan kembali peran sentralnya sebagai lokomotif perdamaian dan stabilitas kawasan melalui pertemuan para Menlu ASEAN ke-56. Lionel Messi dikatakan harus mendapatkan perlakuan istimewa bak Michael Jordan saat bermain untuk Inter Miami di Major League Soccer. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 11 Juli 2023 bersama saya Aska Ariska. Mengawali Warta Berita pagi ini, kami hadirkan sekilas berita utama. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo memperkirakan berita-berita bohong atau hoax akan meningkat menjelang penyelenggaraan pemilu 2024. Kondisi ini mengulang tren menjelang pemilu 2019 lalu. Kementerian Perdagangan kembali menyelenggarakan Trade Expo Indonesia 2023 yang akan berlangsung bulan Oktober mendatang. TEI merupakan pameran dagang terbesar Indonesia yang fokus pada produk berkualitas ekspor dengan melibatkan pembeli dari berbagai negara. Menteri BUMN Erick Thohir ikut melepas pekerja migran Indonesia PMI program Governance to Governance ke Korea Selatan. Ia didampingi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramadhani melepas 123 pekerja migran di Jakarta Senin 10 Juli 2023. Pendengar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendorong industri pertahanan nasional untuk bergerak lebih efisien, produktif, dan inovatif. Prabowo ingin sektor industri pertahanan nasional tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak yang berdampak pada menambahnya nilai tambah. Berikut laporan Pradipta Rahadi. Baru saja saya diterima Bapak Presiden. Industri pertahanan nasional dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terus mengalami perkembangan berarti, mulai dari pembelian alat utama sistem persenjataan alutsista hingga pembelian pesawat tempur dan juga produksi pesawat di dalam negeri. Usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya mendorong industri pertahanan nasional untuk bergerak lebih efisien, produktif, dan inovatif. Prabowo ingin sektor industri pertahanan nasional tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak yang berdampak pada peningkatan nilai tambah. Dan saya dorong terus industri pertahanan kita supaya
lebih efisien, lebih produktif, lebih inovatif, ya, dan tidak malu-malu kerjasama dengan siapapun yang bisa membawa nilai tambah bagi kita. Salah satu perkembangan yang sangat membuat Prabowo gembira yaitu PT Dirgantara Indonesia yang kini sudah mampu memproduksi 8 pesawat jenis CN235 dalam kurun waktu 1 tahun. Sebelumnya PT DI hanya mampu memproduksi 2 pesawat CN235 dalam waktu 1 tahun. Tadinya diperkirakan hanya 2 CN235 setahun, sekarang setelah ada revitalisasi, ada reformulasi prosedur kerja dan sebagainya, mereka sekarang mampu, laporannya kedua PT 8 dari yang tadinya 2-3 setahun, sekarang mereka mampu 8 CN235 setahun. Ini sangat bagus perkembangan karena permintaan CN235 di banyak negara cukup tinggi, cukup baik. Perhitungan kita kurang lebih ada permintaan sampai dengan 100 pesawat CN235. Sebelumnya, Kepala Bidang Litbang Yasa KKIP, Letjen TNI Purnawirawan Yudi Swastanto mengatakan, kehadiran dari Undang-Undang Cipta Kerja memberi peluang yang sama besar untuk pembinaan industri pertahanan, baik itu untuk badan usaha milik negara maupun swasta, sama-sama dapat mengembangkan usaha pertahanan mereka untuk kemajuan negara. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu memberikan peluang yang sama, baik itu BUMN dan BUMS untuk bisa bertindak sebagai lead integrator. Mulai tier 4, 2, 3, 1 itu boleh sekarang. Jadi intinya adalah bahwa KKIP itu berkewajiban juga untuk bisa melaksanakan ya tadi membina tentang industri pertahanan itu, baik itu BUMN maupun BUMS. Karena Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini semua diberikan kesempatan yang sama. Menhan Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa Presiden sangat puas dan gembira dengan perkembangan industri pertahanan tanah air. Presiden Jokowi pun memuji hal tersebut dengan mengatakan ke Prabowo bahwa dirinya puas karena di bawah Prabowo industri pertahanan Indonesia mengalami perubahan positif. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia mengharapkan ASEAN menegaskan kembali peran sentralnya sebagai lokomotif perdamaian dan stabilitas kawasan melalui pertemuan para Menlu ASEAN ke-56 pada 10 hingga 14 Juli di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari. Southeast Asia remains. Indonesia mengharapkan ASEAN menegaskan kembali peran sentralnya sebagai lokomotif perdamaian dan stabilitas kawasan melalui pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN AMM ke-56 pada 8 hingga 14 Juli di Jakarta. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai meninjau lokasi AMM ke-56 dan rangkaian kegiatan lainnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin 10 Juli. Sebagai Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia menilai ASEAN sebagai kawasan damai dan stabil dalam 5 dekade terakhir. Indonesia menegaskan kawasan damai dan stabil sebagai modal utama mencapai kemakmuran bersama. Sementara AMM juga dirangkaikan dengan pertemuan pasca konferensi para Menteri Luar Negeri ASEAN, pertemuan para Menteri Luar Negeri Plus 3 ke-24, pertemuan para Menteri Luar Negeri Asia Timur ke-13, serta Forum Kawasan ASEAN ke-30. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini kita kembali menegaskan peran sentral ASEAN sebagai kontributor atau lokomotif perdamaian dan stabilitas. Karena kita memiliki stabilitas dan kedamaian, maka kita dapat mencapai kemakmuran di kawasan. Lihatlah pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, di mana pertumbuhan ekonomi ASEAN hampir selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara AMM akan dimulai Selasa 11 Juli dengan 3 agenda pertemuan utama, di antaranya pertemuan Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri RI juga dijadwalkan akan menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN serta para mitra. Tapi sekali lagi 13 ini masih sangat dinamis dengan New Zealand, RRT, dengan Timor Leste, Jepang, Inggris, antara lain.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN telah mengkonfirmasi hadir dalam AMM ke-56 di Jakarta. Sedangkan Myanmar kemungkinan besar diwakilkan pada tingkat birokrat pemerintah untuk menghadiri pertemuan tingkat pejabat senior atau SOM yang telah dimulai sejak 10 Juli. Kalau Menlu ASEAN semua, kecuali Myanmar ya, sudah bisa dikonfirmasikan hadir. Beberapa mitra ASEAN Plus kita masih juga memastikan sampai last minute ya, belum bisa merilis ya, karena semua sangat dinamis. Pertemuan tingkat teknis SOM dan Komite Perwakilan Permanen atau CPR telah dimulai secara tertutup pada Senin 10 Juli di Hotel Shangri-La, Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidarto Suryodipuro. Pertemuan-pertemuan tersebut terdapat 12 dokumen hasil. Sedangkan Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kehormatan pada Jumat 14 Juli di Hotel Shangri-La, Jakarta. Jelang pemilu 2024, wacana terkait keterwakilan perempuan di parlemen kembali mencuat. Apalagi baru-baru ini KPU menuai polemik terkait aturan yang berpotensi mengurangi keterwakilan perempuan di parlemen. Para aktivis perempuan termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayuga pun bersuara untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Kita simak laporan khusus pagi ini bersama Magdalena Krisnawati. Laporan khusus. Amanat undang-undang yang menetapkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen hingga saat ini belum tercapai. Dari hasil pemilu tahun 2019, keterwakilan perempuan di DPR baru sebesar 20%, atau terdapat 120 anggota legislatif perempuan dari total 575 orang anggota DPR RI. Meski belum mencapai ketentuan yang ditetapkan, jumlah anggota legislatif perempuan mengalami peningkatan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayuga menyampaikan hal tersebut dalam seminar bertema penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas perempuan parlemen yang berlangsung di Bali pada Minggu 9 Juli 2023. Pada kesempatan tersebut, Bintang Puspayuga terus mendorong kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik agar keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30% dapat tercapai. Saya harapkan tidak hanya memperjuangkan bagaimana posisi perempuan untuk kita bisa mempertahankan kedudukan kita, tapi bagaimana kita memperjuangkan hak-hak perempuan yang merupakan kelompok rentan yang sering mengalami stigma, diskriminasi, stereotip kepada perempuan. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah duduk di parlemen melalui regulasi, kebijakan, dan penganggarannya bisa bersuara untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di daerahnya masing-masing, baik yang duduk di provinsi maupun yang duduk di kabupaten kota. Pada kesempatan tersebut, Bintang Puspayuga juga mengkritisi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 yang antara lain mengatur soal pembulatan desimal ke bawah dalam teknis perhitungan proporsi jumlah perempuan di satu daerah pemilihan. Hingga saat ini aturan ini masih mengganjal karena dinilai bertentangan dengan semangat untuk mendorong 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Bintang mengatakan pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan KPU dan Kementerian Dalam Negeri dan berharap ada rekomendasi yang tepat terkait hal tersebut. Kami sudah bicarakan dengan Ketua KPU juga, kami sudah bicarakan dengan Bawaslu, dengan Mendagri. Nah, ini masih hambatan-hambatan sumbatan ini masih terjadi. Nah, mudah-mudahan rekomendasi yang dilahirkan untuk afirmasi 30% yang belum terpenuhi. Nah, ini yang harus menjadi PR untuk kita jadikan solusi, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian. Sebelumnya, para aktivis perempuan dari masyarakat peduli keterwakilan perempuan juga sudah menyuarakan desakannya agar KPU merevisi aturan yang berpotensi mengurangi keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satu aktivis perempuan, Titi Anggraini, meminta penyelenggara pemilu tidak bermain-main dengan aturan hukum karena yang dipertaruhkan adalah legitimasi pemilu itu sendiri. Ini bukan hanya isu soal pemulihan hak politik perempuan, tetapi ini adalah bagaimana kita memproteksi demokrasi
dan menghindari penyelenggaraan pemilu yang bertentangan dengan konstitusi dan menjadi ruang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil celah dan menggunakannya sebagai upaya menggerogoti dan melemahkan kredibilitas serta kepastian penyelenggaraan pemilu 2024. Isu seputar keterwakilan perempuan dalam parlemen bukan tanpa persoalan, mengingat jumlah perempuan yang berminat terjun ke politik dan bertarung menjadi anggota legislatif juga belum banyak. Politisi muda Aisyah Gray yang juga menjadi bakal calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia mengatakan, keterwakilan perempuan di parlemen bukan sekedar masalah jumlahnya saja, tapi yang harus diperhatikan juga kualitasnya. Karena ketika sudah menjadi wakil rakyat, seorang perempuan harus mampu menunjukkan kemampuannya, merespon isu-isu terutama yang menyangkut hak dan pemberdayaan kaum perempuan. Kita nggak bisa fokus di kuantitas aja gitu, karena kita juga harus melihat kualitasnya gitu kan. Mungkin juga kan sekarang masyarakat udah lebih ketat untuk memilih siapa calon pemimpin mereka yang akan mewakili mereka nantinya dan lain-lain. Jadi siapapun nanti yang akan terpilih, berapapun persentasenya, saya rasa itu sudah merupakan pilihan terbaik dari masyarakat juga gitu. Menurut pengamatan saya gini, kalau misalkan kita ngomongin di parlemen gitu ya, parlemen itu kan bidangnya banyak sekali gitu kan, dan pasti ada beberapa bidang yang memang dirasa lebih cocok kalau dipegang perempuan gitu kan. Saya rasa kontribusinya lumayan kok Mbak. Dengan yang pertama pastinya hubungan mereka dengan masyarakat pastinya jauh lebih dekat gitu kan, karena memang perempuan itu kan lebih bagus untuk mendengar gitu kan. Terus juga seperti RUU PKS yang menjadi pelindung kaum perempuan terhadap kekerasan domestik dan segala bentuk pelecehan lainnya itu udah mulai sangat diperhatikan sekarang dibanding zaman dulu, itu luar biasa bagus progresnya. Upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen hingga 30% memang masih menjadi tantangan dan langkah itu harus terus dilakukan. Masyarakat khususnya kaum perempuan tentu berharap banyak dengan semakin bertambahnya kaum perempuan yang duduk sebagai wakil rakyat. Namun dalam konteks pemilu, pilihan tetap berada di tangan rakyat. Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI. Masyarakat utamanya kaum perempuan mendukung jika semakin banyak perempuan yang duduk sebagai wakil rakyat. Berikut tanggapan masyarakat. Keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30% masih terus diupayakan. Sebagai warga masyarakat, bagaimana pendapatnya tentang hal ini? Semakin banyak wakil perempuan di parlemen ya semakin baik. Setidaknya isu-isu yang berkaitan dengan kaum perempuan akan lebih diperhatikan. Harapannya sih gitu. Tapi kan semua tergantung juga sama kualitas orangnya. Makanya kalau bisa perempuan yang masuk parlemen benar-benar yang pintar dan peduli nasib kaum perempuan. Kalau Mbak Sari sendiri bagaimana pendapatnya mengenai upaya untuk mendorong perempuan di parlemen sebesar 30% yang sampai saat ini masih belum mencapai target? Sebagai perempuan, saya pasti mendukung kalau semakin banyak perempuan yang masuk ke parlemen. Asal mereka benar-benar orang yang berkualitas. Jadi bukan cuma orang yang datang, duduk, diem, pas sudah jadi wakil rakyat. Jadi mereka harus kritis menangani isu persoalan perempuan di tanah air. Kalau Mbaknya sendiri gimana mengenai upaya mendorong 30% keterwakilan perempuan di parlemen? Menurut saya, dengan semakin banyaknya perempuan yang terjun ke dunia politik, harusnya kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen sudah bisa tercapai. Kalau sekarang masih di bawah 30%, kemungkinannya banyak faktor. Karena pada akhirnya yang memilih kan masyarakat, mau pilih caleg perempuan atau caleg yang laki-laki. Komentar RRI pagi ini menyoroti tentang mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Naskah disusun oleh Eliani Ranhandingsi dan Bambang Duyana, dibacakan Tomo Hakim. Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya sudah diatur tentang kesetaraan gender di Indonesia. Artinya, laki-laki dan perempuan sebenarnya memiliki hak yang sama, termasuk dalam hal mengemukakan pendapat. Hal ini termasuk mendorong keterlibatan perempuan di parlemen.
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Keterwakilan perempuan di parlemen telah diatur minimal 30%. Namun sayangnya, partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah. Menurut data dari World Bank, pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Harus diakui, masih ada sejumlah hambatan yang sering dialami perempuan Indonesia. Sebut misalnya budaya patriarkis yang masih sangat kental, di mana kepemimpinan dalam masyarakat masih berpusat pada tokoh laki-laki. Konstruksi sosial yang berkembang saat ini menjadikan banyak perempuan tidak mendapat akses yang lebih leluasa dalam ruang publik. Ini artinya, konstruksi sosial masih mengungkung perempuan, tidak seluas akses laki-laki. Padahal peran perempuan dalam parlemen sangatlah vital. Jika semakin banyak perempuan yang terlibat sebagai pembuat kebijakan di parlemen, diharapkan kebijakan dan program-program yang dibuat akan lebih inklusif dan memiliki perspektif gender. Ini penting karena akan menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan sebagai sesama perempuan. Meski kuota 30% keterwakilan perempuan dari pemilu ke pemilu sejauh ini belum pernah tertunaikan, namun kita harus optimis pada pemilu 2024 mendatang, semoga semakin banyak perempuan yang duduk di parlemen. Kepemimpinan dan keterwakilan perempuan di bidang legislatif tentu akan membawa angin segar bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Sekian komentar. Selamat pagi. Saatnya kita ikuti program khusus ibadah haji 1444 Hijriah, kabar Tanah Suci. Pendengar, kami hadirkan informasi seputar haji 2023. Pendengar, jemaah haji asal Papua didominasi perantau Bugis Makassar, 3 kelompok terbang sudah kembali ke tanah air. Kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Aan Ariska dari Debarkasi Hasanuddin. Aan? Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, hingga hari ini 3 kelompok terbang atau kloter asal Provinsi Papua, yakni kloter 7, 8, dan 9, telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Hasanuddin Makassar dengan jumlah 968 orang. Meski berasal dari Provinsi Papua, jemaah haji masih didominasi oleh perantau asal Bugis Makassar dan sekitarnya. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenak Provinsi Papua, Samsudin, mengatakan bahwa jamaah haji asal Papua adalah warga dari Provinsi Papua, namun kebanyakan keturunan atau perantau yang berasal dari Bugis Makassar. Meski begitu, ia tidak ingin jemaah haji ada yang dibeda-bedakan, jemaah haji asli Papua ataupun jemaah haji perantauan. Akan tetapi ia menginginkan jemaah haji disebut jemaah haji Indonesia. Berikut kutipannya. Ketika kami berada di Papua, kami berada di Papua, namun asalnya adalah berasal dari Sulawesi. Aku mendengar pemerintah sekalian, karena kita membuat haji, kita tidak ada lagi kita kedepankan apa sebetulnya dari mana dan siapa sebenarnya yang adalah jamaah haji Indonesia. Dapat kami sampaikan juga bahwa hingga hari ini total jemaah haji yang telah kembali ke tanah air melalui Debarkasi Hasanuddin Makassar banyak 3.521 orang yang berasal dari 9 kloter. Dari Debarkasi Makassar, Aan Pro 3 kembali ke studio. Pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi melakukan pembatasan penjemputan jemaah haji maksimal hanya di 2 orang memasuki area ring 1 asrama haji Medan. Berikut dilaporkan Suyanto Sitepu dari Debarkasi Kuala Namu. Suyanto?
Dari Debarkasi Medan dapat saya laporkan 7 kelompok terbang jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara telah kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Untuk kelancaran proses pemulangan jemaah ke daerah masing-masing, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Medan menerapkan sejumlah kebijakan. Salah satunya yakni pembatasan untuk penjemputan jemaah mandiri yang hanya diperbolehkan maksimal 2 orang untuk memasuki ring 1 asrama Haji Medan. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemulangan PPIH Debarkasi Medan, Torang Rambi, mengatakan untuk daerah sekitar asrama Haji Medan seperti Kota Medan, Kota Binjai, dan juga Kabupaten Deli Serdang maupun daerah lain, saat menjemput jamaah secara mandiri harus dibekali dengan surat dari kabupaten kota. Dan untuk penjemputan sendiri hanya dibolehkan 2 orang untuk melakukan pendampingan kepada para jemaah. Sedangkan untuk daerah lain yang menjemput jemaah secara kolektif harus berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH bagian pemulangan Embarkasi Medan. Berikut pernyataan Torang Rambi. Di tahun ini Kanwil sudah melayangkan surat ke kabupaten kota tentang tata cara penjemputan dan teknis pemulangan dari jamaah haji, baik yang sifatnya individual maupun yang secara kolektif dari kabupaten kota. Nah, untuk daerah-daerah terdekat seperti Binjai, Medan, dan juga Serdang Bedagai, itu dalam bunyi surat itu mereka hanya dibolehkan menjemput 2 orang, 1 sebagai supir, 1 pendamping, dan dibekali surat dari kabupaten kota yang akan ditunjukkan pada pihak keamanan nanti pada saat masuk ke pintu gerbang di asrama haji. Pendengar, sementara itu untuk jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 7 dini hari tadi telah tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, dan selanjutnya jemaah haji tersebut dibawa menggunakan bus menuju asrama Haji Medan untuk melakukan seremoni pemulangan jamaah, pembagian air jam-jam sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing jamaah. Dan berdasarkan data dari PPIH Debarkasi Medan, sejak awal proses pemberangkatan jamaah hingga saat ini ataupun pemulangan kelompok terbang 7, 33 jamaah asal Provinsi Sumatera Utara Debarkasi Medan meninggal dunia atau wafat, baik di Embarkasi Medan maupun di Arab Saudi. Dari Embarkasi Medan, Suyanto Stepu melaporkan. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi masih terus melakukan pencarian terhadap 3 orang jemaah haji Indonesia yang kini belum ditemukan sejak puncak haji, yakni 27 Juni lalu. Laporannya bersama dengan Karnila Kandi dari Madinah, Arab Saudi. Setelah kurang lebih 10 hari melakukan pencarian terhadap 3 orang jemaah haji, masing-masing Niron Sunarsuna Kloter SUB 65 dan Idun Rohim Zen bin Rohim Kloter PLM 20 serta Suhardi Ardi dari Kloter KJT 10 hingga kini belum membuahkan hasil. Ketiganya masih dinyatakan hilang kontak sejak pelaksanaan Armusna. Kepala Bidang Perlindungan Jamaah Kabid Linjam PPIH Arab Saudi Harun Al-Rashid di Makkah menuturkan, awalnya terdapat 10 orang jamaah yang dilaporkan hilang. Namun dalam prosesnya petugas berhasil menemukan 7 orang jamaah dan tersisa 3 orang lainnya yang hingga kini masih dalam pencarian. Hari ini kita masih terus melaksanakan proses pencarian jamaah haji kita yang ada laporan dari masing-masing ketua kloter yang sampai saat ini belum kembali ke rombongan. Kita sudah upayakan pencarian di berbagai tempat, termasuk ada yang ketika berpisah ketika berada di Arafah. Begitu juga kita laksanakan penyisiran di berbagai rumah sakit yang berada di kota Mekah ini. Termasuk hari ini kita berada di rumah sakit Malik Abdul Aziz. Kemudian juga kita saat ini berada di MMC Mekah Medical Center. Ada beberapa jamaah kita yang sedang dirawat. Kemudian juga kita ke ruang jenazah. Dari indikasi sekian nama yang kita lihat di daftar, 3 nama yang kita cari juga belum ada titik terang. Ditambahkan 3 jamaah yang tergolong lansia tersebut diduga kuat mengalami demensia. Harun juga menuturkan, jika saat ini pihaknya tengah berupaya menyurati pihak kepolisian Arab Saudi untuk membantu melakukan proses pencarian terhadap 3 jamaah tersebut.
Dari Madinah, Arab Saudi, Karnila Kandi melaporkan. Demikian telah kita ikuti program khusus Ibadah Haji 1444 Hijriah, kabar Tanah Suci. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter @RRI Programa 3. Saya Aska Ariska, selamat pagi. Perkenalkan, saya Sinta Agustia. Saya sudah lama banget dengerin RRI Pro 3. Alasannya sederhana, karena menurut saya RRI salah satu media publik yang gak pernah berhenti menyuarakan rasa persatuan dan kesatuan antara kita sesama anak bangsa. Jadi, saya senang banget ada media seperti RRI ini. Dengan adanya media seperti ini, tentu kita akan merasa semakin bangga menjadi orang Indonesia. Bangga dengan budayanya, ragam bahasanya, suku dan adat istiadatnya, serta rasa toleransinya. Saya Sinta Agustia, saya Pro 3. Siaran Pro 3 jaringan berita nasional ini juga bisa Anda ikuti 24 jam di kota Sintang 99,6 FM, Gorontalo 96,7 FM dan 88,8 FM, Manado 104,4 FM, Lok Sumawe 97,9 FM, Padang 88,4 FM. Bisa Anda dengar dan lihat lewat aplikasi RRI Playgo atau portal www.rri.co.id. Lah, Boris tuh lewat. Boris, sini. Nongkrong dulu lah sini. Sekalian mabar kita. Waduh, kayaknya belum bisa nih bro. Gue mau ke pelatihan prakerja dulu. Lah, itu apa? Jadi, prakerja itu program beasiswa pelatihan dari pemerintah. Kalau lolos, kalian dapat saldo 3,5 juta untuk beli pelatihan. Pelatihannya juga macam-macam kok. Ada perhotelan, pariwisata, IT, digital marketing. Banyak deh. Lumayan kan nambah skill. Ya elah bro. Kayak kepake aja sih begituan. Emangnya dapat duit. Bukan masalah duitnya ini, tapi kesempatannya. Kapan lagi bisa belajar bareng langsung sekaligus praktek tanpa harus bayar. Kalau ilmunya udah ada, rezekinya pasti nyusul. Yaudah deh, gue duluan ya. Takut telat nih. Dadah. Bye. Cuy, daftar kali ya? Ini aku lagi coba daftar. Jadi bisa bersama Prakerja. Daftar di www.prakerja.go.id dan temukan skill baru yang bisa kamu pelajari. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy.
Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Indonesia Menyapa Pagi bersama dengan saya Aska Ariska. Pendengar, kesetaraan gender di Indonesia sebenarnya telah tertuang dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, keterwakilan perempuan di parlemen masih sedikit. Lewat Undang-Undang Dasar 45, hak laki-laki dan juga perempuan memiliki hak yang sama, termasuk juga diantaranya adalah hak untuk mengemukakan pendapat. Dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia IPM, Indeks Pembangunan Gender atau IPG, dan juga Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia yang saat ini masih berada pada angka 76,2. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bagaimana mendorong keterwakilan perempuan di parlemen setidaknya sesuai dengan kuota, yaitu 30%. Konstruksi apa yang menghambat keterwakilan perempuan di parlemen? Saat ini kita sudah bersama dengan Olivia Khadijah Salampesi, Komisioner Komnas Perempuan. Bu Olivia, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat Bu Olivia ya. Salam sehat juga ya Mbak, terima kasih. Baik Bu Olivia, ini kita mengulas terkait dengan mendorong keterwakilan perempuan di politik. Apa sih yang saat ini masih menjadi tantangan begitu, yang masih menghantui perempuan eksis di politik Bu Olivia? Ya, ini karena pemahaman ya dan perspektif kita terhadap perempuan di dunia politik itu kan masih belum semua memiliki itu. Budaya patriarki kita yang menyatakan bahwa politik itu sebenarnya dunianya laki-laki, sehingga kemudian salah satu juga itu penyebab perempuan kurang berpartisipasi di politik ya. Ada kekhawatiran bahwa dunia politik itu kejam dan tidak pantas buat perempuan, itu yang mengakibatkan juga tantangan dari luar maupun dari dalam diri perempuan itu sendiri untuk tampil di dunia politik. Oke. Dengan tadi statement Bu Olivia menyebutkan bahwa ketidakpantasan perempuan masuk ke dunia politik itu memang juga merupakan keterwakilan dari suara si perempuan itu sendiri, begitu ya? Ada, jadi kita nggak bisa pungkiri ada juga beberapa perempuan yang masih mempunyai pemahaman dengan status quo yang ada ya, bahwa memang perempuan itu sudah sewajarnya ada di ranah domestik saja, tidak tampil di publik. Tetapi kan dalam perkembangan dinamika pembangunan maupun kemasyarakatan, banyak sekarang sudah muncul juga perempuan-perempuan yang sudah sadar kapasitas dirinya untuk bawa ranah publik, yang dalam hal ini politik, itu adalah juga bagian yang bisa dia masuki. Tidak ada pantangan di situ. Hanya karena cara berpikir kita itu sudah terbentuk ya dalam budaya patriarki bahwa memang itu bukannya dunia perempuan, sehingga kemudian ada keengganan ataupun ada ketakutan ataupun kurang percaya diri untuk tampil di situ. Padahal secara kapasitas ya pasti dia punya gitu. Jadi adalah budaya patriarki dan juga skeptisme bagi perempuan untuk maju ke dunia politik begitu ya. Karena kalau kita lihat juga Bu Olivia bahwa banyak juga sebenarnya perempuan yang mendiskriminasi suara perempuan, tapi juga ada juga laki-laki yang mendiskriminasi suara perempuan. Akhirnya kita seakan-akan mau maju, ya udah deh nggak jadi deh gitu ya. Iya, udah pesimis duluan. Pesimis duluan. Iya, betul. Iya. Tapi kalau kita lihat kan memang saat ini kebutuhan untuk perempuan bisa masuk ke dunia politik ataupun juga parlemen kan sudah ada undang-undangnya. 30% keterwakilannya itu kan harus dipenuhi ya Bu ya. Iya, sebenarnya kan bukan cuma undang-undang politik ya, ataupun undang-undang pemilu yang mensyaratkan itu. Di Undang-Undang Dasar Konstitusi kita 45, Undang Dasar 45 itu kan tidak malah menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki itu seluruh warga negara bersamaan dalam hukum dan pemerintahan ya. Maka politik sebagai bagian dari hukum dan pemerintahan juga berarti perempuan harus ada di situ. Lalu kemudian dielaborasi dalam undang-undang politik, undang-undang pemilu. Tetapi itu lagi, kita sedang negara yang sedang bertumbuh demokrasinya, yang kemudian tidak semua partai politik bisa juga mengkaderkan perempuan untuk bisa sampai di parlemen ataupun pada pimpinan-pimpinan di lembaga publik. Pemahaman ini yang memang harus sama-sama kita bangun kembali kesadaran untuk bahwa perempuan di politik itu adalah bagian dari bentuk pemenuhan negara terhadap hak konstituensinya, hak undang-undangnya ya. Nah seperti itu. Tapi kalau selama pemahaman kita bahwa yang tadi
terkungkung dengan budaya bahwa perempuan tidak pantas di politik, maka selama itu pula walaupun afirmasi 30% itu sudah ada, maka bisa saja itu kemudian dikudung gitu ya. Tidak dijalankan karena kepentingan itu tadi dengan pemahaman-pemahaman yang masih boleh dibilang pemahaman yang konvensional, yang sangat tradisional terhadap kemajuan perempuan. Itu Mbak, kita lihat juga. Ya, gimana Mbak? Apa artinya juga sebenarnya partai politik itu merasa terbebani dengan kewajiban affirmative action 30% ya Bu ya? Sebenarnya itu harusnya mereka berterima kasih ya untuk bahwa memberi ruang untuk semakin banyak kadernya masuk ke partai politik. Kalau selama ini cuma tanpa afirmasi bahwa apakah memang hanya laki-laki, apakah cukup laki-laki saja yang bisa memenuhi parlemen atau partai politik, kan tidak juga. Dengan adanya undang-undang yang memberikan afirmasi 30% kepada perempuan, ini sebenarnya ruang banyak untuk partai politik malah lebih dikenali, lebih kemudian membesarkan partainya karena ada perempuan yang selama ini terpinggirkan justru masuk. Kan kita jumlah perempuan banyak ya secara demografi. Nah, selama ini kan perempuan hanya sebagai pendulang suara ya, untuk meraih suara sebesar-besarnya. Tapi kemudian mengoptimalkan peran mereka dari suara yang sudah diberikan kan masih terbatas. Ini PR besar gitu. Jadi kita tidak sekedar sebagai objek pendulang suara pada saat pemilu pesta demokrasi sekarang ini, tapi kita juga perempuan itu sebagai subjek penentu kebijakan. Kalau perempuan ada di dalam sistem, maka tentunya pembangunan kebijakan yang diambil tentu lebih responsif terhadap perempuan dan kelompok rentan. Ramah pada perempuan, itu yang diinginkan. Seperti itu Mbak. Yang lebih kita tekankan adalah tidak hanya cukup tentang perempuan di dalam pembangunan, tapi juga gender dalam pembangunan. Karena laki-laki dan juga perempuan punya kepentingan yang sama dan kebutuhan serta hak yang sama, begitu Bu Olivia ya? Ya benar Mbak. Itu penting sekali karena bicara soal gender, ada laki-laki juga yang mungkin berpikir kita masih kurang kapasitasnya di situ, ruang yang belum gitu. Jangan-jangan undang-undang yang diberikan buat perempuan hanya buat perempuan aja, lalu kita terpinggirkan. Enggak, bukan seperti itu ya. Tapi yang kami berharap bahwa negara ini bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ramah gender, yang mengayomi seluruh warga negara sebagaimana amanat konstitusi, begitu Mbak. Kemudian juga ini menjadi PR bagi partai politik tentunya ya Bu Olivia, agar ketika mereka nanti mengisi kuota perempuan itu juga tidak setengah hati, tidak cuma-cuma, tidak asal populer saja, tapi memang benar-benar dididik begitu loh. Betul, kader yang capable ya, kader yang berkualitas. Dan tentu harus diingat, jangan menunggu 5 tahun mau pemilu baru rekrut. Ya, perempuan-perempuan yang handal rekrutlah dari sekarang sebelum pemilu, 5 tahun sebelum pemilu, sehingga ada proses pendidikan politik buat para perempuan itu. Ini akan meningkatkan kualitas mereka, tidak asal comot gitu loh. Lalu kemudian bahwa perempuan itu hanya sekedar memenuhi syarat aja, tidak. Tetapi bahwa perempuan-perempuan yang ada di parlemen memang sudah capable. Siapapun dia mengalami pendidikan politik, peningkatan kualitas, sehingga kemudian kita berasa percaya diri dengan para wakil rakyat di parlemen begitu. Jangan sampai kemudian ada tindakan-tindakan pragmatis yang mampu mencederai keseriusan sistem politik ya Bu ya? Ya, sepakat Mbak, benar seperti itu ya. Baik, siap Bu Olivia, terima kasih sudah berbincang dengan Pro 3 pagi ini Bu Olivia. Kita kawal terus nanti ya suara perempuan di politik ya Bu ya. Semangat ya, terima kasih untuk Pro 3 terima kasih Bu Olivia, selamat pagi. Pagi. Olivia Khadijah Salam PSI, Komisioner Komnas Perempuan ya, terkait dengan keterwakilan perempuan di dalam parlemen, karena memang ini sudah menjadi hak untuk seluruh warga negara, tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan pendengar ya. Mereka punya kesempatan yang sama untuk duduk di ruang-ruang publik, untuk memberikan suaranya, untuk menyampaikan aspirasinya, dan mengambil sebuah kebijakan untuk pembangunan bangsa juga. Nanti kita akan mengulasnya secara mendalam, kita juga nanti akan kontak ada Ibu Eva Kusuma Sudari, Direktur Institut Sarinah. Kemudian juga nanti kita akan coba berbincang dengan Foro Srihastuti Sulistianingrum, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK. Begitu juga untuk Anda, nanti bisa menyampaikan bagaimana opini Anda ataupun juga pandangan Anda punya kesempatan untuk mengisi posisi penting ya di parlemen, yaitu affirmative action-nya adalah 30%. Nah, bagaimana kemudian partai politik bisa memenuhi kebutuhan itu, bisa memenuhi kewajiban itu? Jangan kemudian nanti
tiba-tiba partai politik merasa terbebani begitu ya, dengan kewajiban memenuhi keterwakilan sebesar 30%. Untuk Anda pendengar, silahkan bisa bergabung juga bersama dengan kami pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi. Jaringan berita nasional ini juga bisa Anda ikuti 24 jam di kota Medan 88,8 FM, Pontianak 98,3 FM, Bengkulu 91,7 FM, Pekanbaru 89,2 FM, dan Entikong 94,9 FM. Bisa Anda dengar dan lihat lewat aplikasi RRI Playgo atau portal www.rri.co.id. Kilas Berita. Kilas Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjamin kerahasiaan data responden survei penilaian integritas atau SPI dan juga mengajak para responden untuk tidak ragu dalam memberikan respon secara jujur terkait dengan pengalaman saat berurusan dengan instansi pemerintahan. Disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan, yang menyebutkan pula bahwa masih terdapat beberapa oknum yang berupaya untuk mengkondisikan para aparatur sipil negara atau ASN untuk mencapai nilai SPI yang tinggi. Informasi ini dan juga informasi lainnya dapat diakses di laman resmi kami, rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Pagi dan kita masih mengulas terkait dengan mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Bagaimana mendorong keterwakilan perempuan di parlemen setidaknya ya sesuai dengan kuota 30%. Kemudian konstruksi apa sih yang menghambat keterwakilan perempuan di parlemen? Tadi kalau Bu Olivia menyebutkan bahwa ini adalah terkait dengan budaya patriarki dan juga skeptisme terhadap kemampuan dan juga peran perempuan itu sendiri. Pendengar, pagi hari ini kita akan mengulasnya juga. Kita sudah terhubung bersama dengan Woro Srihastuti Sulistianingrum, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK. Bu Woro Srihastuti, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Aska, sehat Mbak Aska? Sehat, alhamdulillah. Ibu juga sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, sehat. Baik, Bu, pagi ini kita berbincang terkait dengan mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Apa sih yang kemudian membuat perempuan saat ini perlu menuntut haknya untuk bisa mendapatkan affirmative action duduk di parlemen dengan kuota 30%? Jadi sebenarnya kita mulai dari undang-undangnya, dari regulasinya dulu ya Mbak ya. Baik. Jadi kalau dari regulasi kan memang sebenarnya sudah diamanatkan ya, dalam Undang-Undang Pemilu 7 2017 keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Regulasinya sudah ada. Faktanya 2019 memang keterwakilan perempuan itu sudah meningkat menjadi 21% dibandingkan 2014 yang 18%. Tapi kemudian kalau kita lihat perjalanan waktu 2021 2022 ini malah 2022 mengalami penurunan lagi. Artinya ada pergantian antar waktu ya. Itu yang artinya memang jadi penggantinya mungkin bukan perempuan juga gitu ya. Harapannya dari perempuan jadi tidak perempuan. Nah, ini juga ternyata menurunkan persentase keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, yang berikutnya juga sebenarnya kalau kita lihat dari daftar calon legislatif yang diajukan oleh parpol-parpol itu sebenarnya sudah melebihi dari 30%. Jadi kalau kita lihat data itu dari 2004, 2009, 2014, 2019 itu sebenarnya mengalami peningkatan. Jadi calegnya itu mengalami peningkatan, bahkan 2019 itu sudah mencapai 40%. Jadi kalau dari data sih sebenarnya kita melihat ada keinginan ya untuk bisa perempuan itu duduk di parlemen. Karena dari calegnya sudah seperti itu. Tapi kemudian pada kenyataannya yang terpilih tidak seperti itu. Sementara di dalam kebijakannya ini sudah kita tuangkan di dalam kebijakan di pemerintah bahwa kita mendorong keterwakilan perempuan di legislatif.
melalui optimalisasi pendidikan politiknya, kaderisasi di tingkat nasional sampai ke provinsi, kabupaten, kota. Bahkan kita juga meningkatkan pendidikan politik bagi pendidikan pemilih ya, pemilih pemula. Ya, ini juga menjadi satu hal. Nah, kenapa sih kita penting adanya urgensi keterwakilan perempuan di parlemen sampai kita menyiapkan regulasi, sampai kita menyiapkan lebih kebijakannya? Karena memang harapannya dengan adanya representasi perempuan di legislatif ini akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai kita menyusun kebijakan-kebijakan termasuk regulasi-regulasi yang memang menjadi tugasnya dari DPR termasuk penganggaran supaya lebih responsif gender, supaya lebih bisa memberikan manfaat bagi perempuan dan anak. Seringkali ini sering terlewat nih, kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan perempuan, anak ini seringkali terlewat. Nah, makanya harapannya dengan keterwakilan perempuan di parlemen ini bisa lebih mendorong tadi kebijakan-kebijakan yang lebih responsif gender, bisa lebih mengawal kebijakan regulasinya supaya fokus kepada misalnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Jadi itu sebenarnya. Cuma tadi masih banyak tantangannya nih kalau kita lihat ya Mbak Eska. Kalau kita lihat tantangan tuh bisa dari tantangan internal di sini adalah internal dari partai politiknya sendiri maupun eksternalnya. Kalau kita lihat internal ini di dalam partai politik itu belum semua parpol itu menempatkan calegnya perempuan itu di nomor urut yang memang misalnya utama 1 dan seterusnya gitu ya. Tapi ada di bawah-bawah gitu. Sehingga kemungkinan untuk terpilihnya juga kecil begitu ya. Kecil. Nah itu yang pertama. Lalu kemudian yang berikutnya kalau kita lihat dari si internal, kaderisasi. Ini juga masalah yang juga mengemuka ya, kaderisasi parpol perempuan, anggota parpol perempuan. Nah, ini yang seringkali kaderisasi jalan, tetapi kemudian yang masuk sebagai calon legislatif bukan kadernya, malah kemudian diambil dari tokoh-tokoh yang mungkin yang punya banyak follower gitu ya. Banyak followernya gitu ya. Nah, itu juga menjadi satu hal. Kemudian dari sisi belum ada seperti platform yang memang jelas bahwa atau secara konkret misalnya satu parpol itu benar-benar mengedepankan isu-isu yang spesifik terkait dengan perempuan misalnya atau terkait dengan anak. Termasuk kalau kita misalnya dari faktor eksternal ya tadi tadi internal itu kalau kita lihat di eksternalnya ada kebijakan-kebijakan juga yang mungkin belum terlalu mendukung keterwakilan perempuan secara afirmatif di parlemen. Sebagai contoh kemarin dengan adanya yang tentang undang-undang yang baru ya yang terkait dengan regulasi yang baru dikeluarkan ya terkait dengan pemilu ini dari KPU ya. PKPU, mohon maaf. Nah, itu memang ternyata ada pembulatan ke bawah. Nah, hal seperti ini kan yang masih jadi polemik juga ya. Karena mereka juga sempat mendorong teman-teman aktivis begitu agar KPU mengubah kan? Iya betul. Nah ini masih belum ada titik terang. Ini masih dalam pembahasan ya, masih terus bergulir lah. Nah itu sebagai contoh seperti itu. Kemudian secara eksternal juga kita melihat bahwa pemilih perempuan, ini saya masuk ke pemilihnya bukan si calegnya. Pemilih perempuan cenderung juga belum tentu mau memilih calon perempuan, calon legislatif perempuan, karena mereka masih belum bisa diyakinkan kapasitasnya. Bisa nggak nih? Jadi di sini juga benar nggak sih ini benar nggak sih kalau kita pilih bisa nggak sih mewakili kebutuhan atau kepentingan perempuan dan anak misalnya seperti itu. Jadi ini meyakinkan pemilih perempuan untuk memilih caleg perempuan ini juga satu hal ya. Dan juga sebenarnya kalau secara eksternal juga ada hambatan-hambatan psikologis, Mbak Eska. Jadi misalnya masalah budaya patriarki, hal-hal yang seperti itu ya. Jadi yang kadang-kadang juga menghambat kenapa perempuan-perempuan untuk bisa terpilih di parlemen itu juga masih menjadi tantangan gitu. Jadi memang tantangannya masih cukup ini ya berat ya untuk kita bisa mendorong sampai ke 30%. Dan kalau kita lihat dari rata-rata di dunia itu keterwakilan perempuan pun juga masih 26% gitu ya. Itu jadi memang belum mencapai kalau kita bicara 30%. Itu Mbak Eska. Baik. Jadi memang affirmative action 30% itu kan kalau kita lihat dari aturannya begitu ya Bu Woro, itu adalah batas maksimal. Jadi bukan kewajiban harus 30% begitu. Akhirnya kan partai politik juga yang penting ada perempuannya, yang penting ada keterwakilannya begitu kan.
Iya, itulah yang makanya belum ada kesadaran bahwa sebenarnya kenapa sih pentingnya kita menempatkan perempuan sebagai anggota parlemen gitu ya. Kan sebenarnya kesadaran itu dulu yang harus kita munculkan. Makanya pendidikan politik dalam hal ini di internal parpolnya pun juga harus kita berikan pembekalan mengenai bagaimana itu sih kebijakan-kebijakan yang responsif gender dan sebagainya, supaya bisa melihat bahwa kenapa kok kita penting mendudukkan perempuan di situ gitu. Nah ini yang perlu ya, kalau menurut saya perlu kita perkuat gitu dalam hal kita melakukan pendidikan di dalam partai politiknya itu sendiri, termasuk kaderisasinya tadi gitu ya. Jadi jangan sampai udah kita mengkader tapi kemudian yang dipilih bukannya kader gitu kan. yang dikader gitu. Nah ini juga satu hal yang perlu pemahaman bagi parpol-parpol gitu ya, Mbak Aska. Oke. Ini juga menjadi perhatian saya selama ini ya Bu Woro, bahwa banyak juga ternyata caleg-caleg yang ketika mereka berkampanye juga, ketika mereka masuk ke dunia politik tidak banyak yang menyuarakan tentang kesetaraan gender. Nah itu dia, itu salah satu juga yang saya sempat pernah diskusi juga. Lebih mungkin ke ekonomi, lebih ke pendidikan sebagainya. Ini terlupakan begitu loh akhirnya kan. Jadi seringkali mereka hanya melihat kepada isu-isu yang saya katakan isu-isu seksi. Nah, betul. Isu-isu seksi itu seperti kemiskinan, lalu kita bicara tentang ekonomi, infrastruktur yang orang tuh langsung gampang terfokus ke sana gitu ya. Sementara isu-isu seperti perempuan, seperti kekerasan terhadap perempuan, kemudian bagaimana kita bicara pemberdayaan perempuan dan sebagainya, itu sering lewat aja gitu. Nah, artinya yang perlu kita saya waktu dulu sempat bicara, kita perlu memberikan pembekalan, saya katakan pembekalan kepada caleg-caleg ini yang notabene saya pikir nggak perlu harus yang perempuan, tetapi yang laki-laki pun juga harusnya bisa juga menyiapkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Tapi intinya bahwa pembekalan itu menjadi satu hal yang penting terhadap isu-isu yang harus mereka pahami, bahwa tidak mesti harus isu-isu terkait dengan ekonomi, isu terkait kemiskinan, isu terkait dengan kesehatan yang dimana itu memang menyedot anggaran atau pendidikan yang menyedot anggaran-anggaran yang besar, tapi ada isu-isu yang terkait dengan misalnya membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Itu tidak bisa kita lewatkan yang namanya ada perempuan di dalamnya, ada anak di dalamnya gitu. Jadi artinya kita harus melihat target sasaran kita dan ini harus kita pahamkan kepada para caleg-caleg tadi gitu. Itu yang menurut kami peningkatan kapasitas itu dari para caleg menjadi satu hal yang penting gitu. Baik, siap. Bu Woro, terima kasih sudah berbicara dengan Pro 3 pagi ini ya Bu ya. Nanti kita akan kawal terus suara-suara perempuan untuk bisa duduk di parlemen ataupun juga politik ya. Iya, terima kasih banyak. Selamat pagi Bu Woro, selamat pagi, salam sehat Ibu. Salam sehat juga. Woro Srihastuti Sulistianingrum dari Kemenko PMK ya sudah berbincang bersama dengan kami di pagi hari ini. Beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK. Dan pendengar, kita jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id
RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Joshua Sihombing. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kami awali dari berita dalam negeri yang pertama. Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI pada Senin kemarin menyampaikan bahwa belanja negara melalui belanja pemerintah pusat yang ditujukan langsung untuk masyarakat telah mencapai 492 triliun rupiah per semester pertama di tahun 2023. Adapun secara rinci belanja pemerintah pusat untuk masyarakat disalurkan melalui kementerian ataupun lembaga terdiri dari perlindungan sosial, petani dan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, pendidikan, serta infrastruktur. Adapun realisasi perlindungan sosial, petani dan UMKM mencakup program Keluarga Harapan atau PKH sebesar 14,7 triliun rupiah untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Sementara untuk kartu sembako sebesar 22,3 triliun rupiah yang ditujukan kepada 18,7 juta KPM dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN sebesar 23,2 triliun rupiah kepada 96,7 juta jiwa. Kami beralih ke berita dalam negeri lainnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengajak para politikus perempuan yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen untuk bersinergi mendorong angka keterwakilan perempuan di parlemen. Menurut dia bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Indeks Pembangunan Gender atau IPG, dan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG Indonesia yang saat ini masih berada pada angka 76,2 menunjukkan bahwa belum maksimalnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bintang Puspayoga menyayangkan ketidaksetaraan gender yang terjadi saat ini. Dalam keterangannya, Bintang Puspayoga berpendapat bahwa konstruksi sosial yang berkembang menjadi banyak perempuan yang tidak memiliki akses seluas laki-laki, belum dapat berpartisipasi, belum dapat ikut menentukan arah dan mendapatkan manfaat pembangunan yang sama, termaksud dalam ruang-ruang politik.
Kami beralih ke berita dari mancanegara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin kemarin waktu setempat mengatakan bahwa Uni Eropa seharusnya membuka jalan bagi masuknya Turki ke blok tersebut sebelum parlemen Turki menyetujui masuknya Swedia ke dalam aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Permohonan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa tersebut telah dibukukan selama bertahun-tahun setelah pembahasan untuk keanggotaan tersebut diluncurkan pada tahun 2005 dan pada masa jabatan pertama Erdogan sebagai Perdana Menteri. Hubungan antara Ankara dan negara-negara anggota Uni Eropa memburuk beberapa tahun lalu, khususnya setelah percobaan kudeta yang gagal di Turki pada tahun 2016. Akan tetapi pun sejak hal tersebut terjadi, sebagian besar mulai membaik. Kami beralih ke berita dari dunia olahraga. Juventus dan Inter Milan kini mendapat saingan baru untuk mendapatkan jasa Sergej Milinkovic-Savic atau SMS setelah Lazio menerima tawaran dari klub Arab Saudi Al Hilal. Al Hilal sedang bekerja agar mendapatkan lampu hijau dari SMS yang bersedia untuk melakukan negosiasi kontrak dan kesepakatan transfer tergantung di tangan sang pemain. Al Hilal dikabarkan menawarkan gaji sebesar 20 juta euro atau sekitar 333 miliar rupiah per musim kepada Milinkovic-Savic. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda masih tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga beragam informasi aktual di dalam portal berita resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter @RRI Programa 3. Saya Joshua Sihombing, selamat pagi. Perkenalkan, saya Sinta Agustia. Saya sudah lama banget dengerin RRI Pro 3. Alasannya sederhana, karena menurut saya RRI salah satu media publik yang gak pernah berhenti menyuarakan rasa persatuan dan kesatuan antara kita sesama anak bangsa. Jadi, saya senang banget ada media seperti RRI ini. Dengan adanya media seperti ini, tentu kita akan merasa semakin bangga menjadi orang Indonesia. Bangga dengan budayanya, ragam bahasanya, suku dan adat istiadatnya, serta rasa toleransinya. Saya Sinta Agustia, saya Pro 3. Indonesia Menyapa Pagi. Siaran Pro 3 Jaringan Berita Nasional ini juga bisa Anda ikuti 24 jam di kota Sintang 99,6 FM, Gorontalo 96,7 FM, dan 88,8 FM, Manado 104,4 FM, Lok Sumawe 97,9 FM, Padang
88,4 FM. Bisa Anda dengar dan lihat lewat aplikasi RRI Playgo atau portal www.rri.co.id. Perubahan arus politik, baik dari dalam maupun luar negeri, harus menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam upaya menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi anak bangsa saat ini dan masa yang akan datang. Untuk itu, kami persembahkan Dialog Kabar Politik Pro 3. Profesor, kejadian tadi malam mengenai penangkapan. Pertama, kalau kita lihat gitu ya, kalau saya lihat dari sisi partai politik, saya masih melihat partai politik masih memberlakukan para koruptor itu dengan karpet merah. Setiap Rabu, pukul 10 waktu Indonesia Barat, menghadirkan berbagai narasumber dengan topik-topik pilihan. Nah, pengakuan Presiden itu kan sebenarnya pengobatan psikologis secara sosial, politik, dan kultural mereka diterima. Anda juga bisa berinteraksi bersama narasumber kami. Dialog Kabar Politik Pro 3 setiap Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3. Mengupas tuntas, membahas secara mendalam berbagai isu-isu aktual yang saat ini menjadi perhatian publik. Dan Indonesia saat ini dengan keputusan Direktur Jenderal Kesehatan itu sudah menumpuk rumah sakit umum pusat Kementerian Kesehatan yang tersebar di seluruh provinsi. Mengangkat topik-topik terkini yang juga menjadi trending. Dengan memasukkan angka atau nomor porsi yang bersangkutan dan juga tanggal lahir calon jemaah haji, maka akan terlihat di sana berapa saldo jemaah haji yang menjadi kelolaan BPKH. Dengan menghadirkan narasumber dari kantor staf Presiden. Indonesia Menyapa Pagi bersama kantor staf Presiden. Setiap Kamis jam 8:05 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Pro 3. Maka pokok intisari mandat membangun bangsa, nation building dari kemerosotan zaman kolonial. Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan dengan senantiasa berhati teguh, berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Memori kolektif bangsa, gagasan, pengalaman, dan imajinasi para tokoh bangsa. Demokrasi yang kita adakan, misalnya semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Memori kolektif bangsa membangun rasa kesadaran dan keindonesiaan karakter bangsa. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. Memori kolektif bangsa hanya di Pro 3. Siaran Pro 3 jaringan berita nasional ini juga bisa Anda ikuti 24 jam di kota Sintang 99,6 FM, Gorontalo 96,7 FM, dan 88,8 FM, Manado 104,4 FM, Lok Sumawe 97,9 FM, Padang 88,4 FM. Bisa Anda dengar dan lihat lewat aplikasi RRI Playgo atau portal www.rri.co.id. Berbagai isu aktual dan beragam topik yang menarik yang menjadi trending dan berkembang di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten, diungkap secara mendalam, dan dibahas tuntas. Sudah bersama kami, yaitu Kepala Staf Kepresidenan. Kita nanti akan berbincang seputar radikalisme dan juga terorisme. Bagaimana? Simak Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat dalam Dialog Pro 3. Dialog Pro 3 Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat hanya di RRI Pro 3.
Jaringan Berita Nasional. Pendengar, terima kasih untuk Anda di pagi hari ini yang masih setia bersama dengan kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia dan juga masih bersama dengan saya Aska Ariska. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog bersama dengan Kantor Staf Presiden, dan pagi hari ini kita akan memperbincangkan terkait pelaksanaan Sekolah Staf Presiden Angkatan Kedua. Di studio sudah hadir ada beberapa narasumber kita. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Pak Agung Rulianto, Kepala Sekolah SSP. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Mbak Aska, sehat? Sehat, alhamdulillah. Asik. Kalau Pak Agung juga kelihatannya seger bugar, semangat pagi ini ya Pak ya? Iya lumayan lah. Baik, ini yang kedua adalah peserta Sekolah Staf Presiden Angkatan 2. Ada Nur Fauzi Ramadan, peserta SSP. Mas Fauzi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Aska. Jadi Mas Fauzi ini pendengar adalah peserta dari DKI Jakarta, seorang mahasiswa hukum UI, betul ya? Betul. Dan disabilitas netra sejak kecil, bukan dari lahir. Profesi kedua orang tuanya adalah seorang guru. Betul Mas Fauzi ya? Betul Mbak Aska. Baik, nah yang kedua ini kita juga sudah bersama dengan peserta SSP juga. Ada Fitri Novitasari. Mbak Fitri, halo. Ini bergabung bersama dengan kami via Zoom ya Mbak Fitri pagi hari ini ya? Ya. Oke, bisa dengar jelas suara saya Mbak Fitri ya? Kedengaran Mbak, aman. Oke, baik. Jadi Fitri Novitasari adalah peserta dari Jambi, seorang mahasiswa dengan ilmu kimia. Latar belakang keluarga adalah petani sawit. Ini keren-keren juga ya sebenarnya Pak Agung ya, peserta-peserta kita pagi hari ini ya. Mantap, keren-keren semuanya. Baik. Jadi untuk Anda pendengar, Kantor Staf Presiden ini resmi menerima puluhan murid yang lolos untuk mengikuti Sekolah Staf Presiden untuk angkatan kedua tahun 2023. Dari 66.239 yang mendaftar, hanya 35 orang yang lolos untuk mengikuti SSP. Nah, Sekolah Staf Presiden itu seperti apa? Kemudian kemarin proses seleksinya seperti apa? Saya berbincang terlebih dahulu bersama dengan Pak Agung. Bagaimana Pak Agung? Kemarin proses seleksinya seperti apa? Dari tanggal berapa? Itu kriterianya seperti apa sih yang boleh ikut begitu Pak? Oke, jadi kita mulai open recruitment itu 2 bulan lalu. Kita umumkan ke semuanya, siapapun bisa mendaftar. Ternyata responnya cukup bagus, hampir sama sih. Waktu angkatan pertama dulu kita mendapat aplikasi sekitar 59.000 tahun lalu. Nah tahun ini ada 66.000 sekian yang mendaftar. Nah itu PR bagi kami kan, karena kita hanya akan menyeleksi menjadi 35 orang. Nah dari situ kita seleksi sampai akhirnya mendapatkan sekitar 1.700. 1.700 kemudian kita peras lagi hingga 100 orang. Nah 100 orang itu kita interview via Zoom yang daerah, mendapatkan 35. Mereka ini adalah yang kita cari, pesan dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal Muldoko bahwa cari yang punya leadership. Cari yang punya leadership, oke. Ya, itu poin plus ya. Poin utamanya, poin utamanya. Sehingga mereka harus pernah memimpin organisasi. Mereka membuat startup yang sampai sekarang masih muncul. Mereka membuat komunitas lingkungan atau apa. Nah itu yang kita cross check segala macam. Sehingga akhirnya 35 orang inilah memang mereka punya jiwa leadershipnya yang paling tinggi gitu. Nah, mereka bikin CV begitu Pak? Ya, mereka waktu lamaran melamar mengajukannya, mereka ada CV-nya apa saja, apa prestasinya dan apa yang dicapai. Jadi ada 2 dokter yang sudah aktif. 2 dokter yang aktif ini karena dia tidak sekedar praktek, tapi dia membuat gerakan untuk kepedulian masyarakat tentang penanganan satu penyakit di Bali, ada di NTB juga ada. Nah mereka inilah yang kita pengennya karena leadership itu yang kita cari. Oke, itu nomor 1 ya, leadershipnya, kemudian juga prestasi-prestasinya, apa yang sudah dia perbuat, dia lakukan. Betul. Jadi ya? yang mager, malas gerak, sorry. Tempatnya bukan di sini. Bukan di KSP ya Pak ya? Bukan di Sekolah Staf Presiden. Oh iya, Sekolah Staf Presiden atau SSP. Baik, tapi ini kan tentu untuk menyaring ini kan
cukup sulit tadi disampaikan oleh Pak Agung begitu ya. Dan tadi sesuai dengan pesan dari Pak Muldoko sendiri. Jadi yang terpilih adalah berarti yang terbaik. Bukan berarti yang tidak dipilih bukan terbaik begitu ya Pak ya. Nah, boleh nggak saya sekalian minta maaf di sini? Boleh, untuk yang tidak bisa tidak terpilih, ada sajalah yang melakukan protes bahwa nilai saya secara akademis lebih bagus nih daripada peserta yang ini gitu. Nah, di sini kita pastikan bahwa kita tidak hanya melihat nilai tertinggi akademisnya, tetapi activity-nya, leadership-nya. Jadi kemarin bahkan Bapak Menko PMK sedang berkunjung ke KSP, beliau menyampaikan ke depan teman-teman sendiri dan Pak Muldoko, keponakannya walaupun ada rekomendasi dari beliau ternyata nggak bisa diterima. Gitu. Oke, meskipun orang dalam beda ya Pak ya? Nggak ada orang dalam, orang luar, semuanya orang luar. Gitu aja ya. Oke, baik. Gitu, jadi persyaratannya yang boleh gabung ini ada batasan usia juga ya tadi? 20 sampai 26. 20 sampai 26. Apapun itu profesinya boleh ya Pak ya? Profesinya boleh. Ada yang dokter, ada dokter, terus ada yang lagi S2 di Taiwan juga. Dia melamar, oke ini masuk kualifikasi, kita panggil. Ada yang kayak Oji dari hukum ya Ji ya. Ada filmmaker gitu. Mungkin filmmaker tidak pernah memimpin satu organisasi, tapi nanti pengaruhnya kita akan lihat kan. Dia membuat film untuk masyarakat. Nah, saat ini sudah masuk semua teman-teman dari 35 yang sudah terseleksi. Jalannya, proses pendidikannya di SSP ini seperti apa Pak? Jadi kita membuat kurikulum di mana 40% lebih pada ceramah gitu, kelas. Kemudian yang 60% praktek. Praktek ini karena masing-masing dibagi dalam 5 kelompok. Per kelompoknya nanti akan magang di kedeputian 1, kedeputian 2 gitu. Itu sesuai dengan bidang mereka atau bagaimana? Tidak. Sehingga mereka punya wawasan secara global. Jangan sampai dokter hanya tahu tentang kesehatan saja, tapi gimana sih sebuah jalan tol itu dirancang, perdebatannya bagaimana, hal-hal seperti itu. Kedeputian 2 misalnya ngurusin lebih banyak pada bantuan sosial segala macam, supaya teman-teman tuh punya wawasan bahwa ngatur negara ini nggak gampang. Kalau cuma ngecam, jangan cuma komen aja juga ya Pak. Ada satu yang menarik, hari apa itu Oji ya, hari Kamis ya, Kamis sore mereka kita ajak naik MRT. Dengan ngetap sendiri, pakai tiket sendiri, ngetap setelah MRT sampai di Blok M, ganti ke Transjakarta jam 6 sore. Kebayang kan? Jakarta jam 6 sore, hari kantor gitu. Mereka yang dari daerah-daerah ngerasain, waduh berat kali hidup Jakarta ini. Nah itulah kenapa Jakarta udah nggak sanggup lagi menampung orang segini banyaknya, sehingga butuh IKN. Itu biar mereka tahu. Oke, baik. Gitu, saya ke Mas Fauzi dulu deh. Mas Fauzi ini sudah masuk ke pendidikan yang dijalankan oleh SSP. Suka dukanya apa sih Mas Fauzi selama mengikuti program kelas ini? Kalau suka sendiri, saya ini berasal dari Fakultas Hukum UI. Saya belajar mengenai teori-teori bernegara, teori-teori organisasi negara, teori-teori bagaimana negara itu dijalankan. Nah, dengan saya mengikuti SSP ini, saya jadi mengetahui secara praktik bahwasannya ada loh perdebatan dalam penyusunan suatu kebijakan, penyusunan suatu keputusan. Jadi sebenarnya nggak semudah itu juga, karena kan masing-masing dari para pihak ini punya pandangan masing-masing dan punya kepentingan masing-masing gitu Mbak Eska. Tapi nggak ada dukanya ya sejauh ini ya, senang semua ya Mas Fauzi ya? Senang semua. Jangan depan kepala sekolah gitu kamu. Beneran Mas. Gak apa diungkapkan unek-uneknya, gak apa Mas Fauzi. Oke, saya ke Mbak Fitri. Kalau Mbak Fitri bagaimana nih suka dukanya menjalani program belajar bersama dengan SSP? Kalau lebih ke sukanya Mbak ya, kalau kesukanya mungkin banyak wawasan tentang kepemimpinan yang aku dapat gitu kan. Terus kalau dukanya malah nggak ada sih. Nggak ada ya, senang semua ya. Seminggu ini aman, malah happy banget untuk bisa jadi bagian dari sekolah staf presiden gitu. Oke, tapi apa sih yang paling berkesan Mbak Fitri selama menjalani proses kegiatan di SSP ini? Bisa ketemu teman-teman berlatar belakang dari jurusan yang berbeda, terus teman-teman dari seluruh Indonesia, terus juga bisa dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama di bidang kepemimpinan begitu Mbak.
Oke, siap. Pagi ini Pak Agung, Mas Fauzi dan juga Mbak Fitri kita undang pendengar juga ya. Jadi silakan nanti untuk masyarakat Indonesia bisa ngobrol-ngobrol langsung, bisa tanya langsung seputar sekolah staf presiden. Anda bisa bergabung bersama dengan kami 021 352 3172, 384 4545, 386 6712, 386 2375. Atau bisa juga melalui WA kami 081 399 399 888. Saya ke Pak Agung lagi. Tadi kan Pak Agung menyebutkan ada kurikulum khusus yang memang sengaja dibentuk begitu ya. Kurikulumnya seperti apa itu Pak? Jadi waktu mereka kelas, mereka ini mendapatkan narasumber utama, Mbak. Seperti dari Dirut Pertamina. Dirut Pertamina, beliau bicara tentang tugas negara kepada Pertamina nih. Sehingga kemarin waktu kenapa harus menaikkan harga BBM, bagaimana menyiapkan ketersediaan BBM, karena kalau enggak kan negara chaos nih, pasti akan chaos. Nah itu tugas-tugas berat itu disampaikan kepada teman-teman. Nah yang menarik karena tadi saya bilang mereka rata-rata aktivis ya, peserta ini rata-rata aktivis. Kritis mereka berarti ya Pak ya. Kalau disuruh tanya semuanya angkat tangan. Beda. Jadi bingung ini pilih yang mana nih gitu. Iya, beda tuh dengan dulu saya sekolah itu kalau yang angkat tangan paling yang nomor 2 yang depan lah, itu cewek gitu ya. Kalau yang bandel-bandel di belakang biasanya nggak pernah angkat tangan. Nah, sehingga mereka langsung mendapat dari praktisinya. Ketua KPK juga sempat ke sana memberi masukan kepada teman-teman di SSP hal-hal seperti itu. Nah, untuk yang prakteknya minggu-minggu ini mereka lebih banyak praktek. Mereka akan nempel di kedeputian, mereka akan mensimulasikan ataupun ikut rapat bersama kementerian lain. Hal-hal seperti itu yang pasti sangat tidak pernah bisa didapatkan di mana-mana lah. Jadi per minggu ini baru mereka ke deputi tadi. Ya, jadi kelompok 1 hari pertama di kedeputian 1 nanti seharian tuh. Juga, Pak? Ya, kelompok 1 pindah ke kedeputian 2 gitu. Sehingga mereka punya wawasan yang luas gitu, enggak kata dalam tempurung taunya misalnya Ozi taunya tentang hukum, kita nggak bisa ansih hukum loh. Kita mesti lihat soal yang lain-lain gitu ya, Ji ya. Iya, Pak. Tentang komunikasinya harus gimana, jangan hukum menetapkan begini, ya gimana menyampaikan kepada publik komunikasinya. Jadi mereka seakan-akan juga berperan di situ, punya peran. Misalkan karena tadi disampaikan ada simulasi juga ya. Mereka ikut misalkan dia menjadi siapa begitu, begitu Pak. Ada. Jadi itu yang sangat penting. Karena proses belajar 2 minggu ini kan cuma 12 hari ya. Itu hanya kalau dibilang pondasi malah belum deh, Pak. Kalau jalan atau rumah baru ditebar pasir doang lah gitu. Yang kita harapkan selesai dari sini, ini ada target bahwa teman-teman ini 2045 nanti 22 tahun lagi mereka lah yang jadi pemimpin. Nah, mereka punya jaringan yang kuat, mereka punya basic yang kuat sehingga kita siaplah bangsa sebagai ini. Agent of change gitu ya Pak ya. Agent of change, leader of change. Oke, siap. Kita pendengar dulu ya Pak ya. Ada Pak Mulyadi di Medan. Pak Mulyadi, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyadi. Mohon tuh Bapak narasumber, saya acungin jempol bahwa terima kasih telah memikirkan jangka panjang untuk mendidik bangsa ini. Siapa? Siap, itu jadi saja. Mohon jelaskan apa persyaratannya untuk anak-anak bangsa yang ingin dididik di KSP tadi, Pak. Di SSP ya, Sekolah Staf Presiden ya. Iya, KSP. Oke, nanti SSP. Iya, betul SSP. Itu saja Pak Mulyadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan diulangi kembali Pak Agung, persyaratannya apa saja? Biar Mas Oji aja. Oke, Mas Oji. Waktu itu apa sih yang pengalamannya mendaftar deh? Ya, gitu aja. Gimana Mas Oji? Oke. Jadi pertama kali kita tuh disuruh untuk membuat esai dari pengalaman kita, lalu apa yang kita ketahui tentang bidang yang kita tekuni. Lalu yang kedua kita harus memasukkan CV dari kita. Misalkan CV itu dari apa yang pernah kita lakukan, misalkan mendirikan organisasi apa atau memimpin organisasi apa. Selain itu, tidak hanya membuat dan tidak hanya memimpin, tapi apa yang kita lakukan, dampak apa yang kita lakukan bagi masyarakat sekitar, dampak apa yang bisa kita lakukan bagi negara, begitu. Lalu setelah kita mengirimkan esai dan CV, kita diseleksi lagi.
Waktu itu saya masuk ke 100 besar. Di 100 besar itu saya diwawancara, dan yang wawancara itu sesuai dengan keahlian yang kita tulis. Misalkan saya tuh dulu menulis tentang bagaimana aksesibilitas mengenai penyandang disabilitas. Nah, saya diwawancarai oleh Pak Sunarman Sukanto. Beliau itu adalah seorang pemerhati isu disabilitas di kantor staf presiden. Nah, begitu pula dengan teman-teman lain. Teman-teman lain ada yang juga membahas tentang infrastruktur. Nah, mereka yang membahas tentang infrastruktur langsung diwawancara oleh ahli yang membidangi infrastruktur di kantor staf presiden. Begitu, Mbak. Jadi sesuai dengan ahlinya masing-masing, sesuai dengan tadi apa proyek-proyek yang sudah dibuat begitu ya Pak Agung ya. Ada satu hal mungkin saya tambahkan bahwa saat kita ngecek esai teman-teman, ternyata banyak di antara mereka yang ini esainya kan cuma 2 halaman ya, tentang apa yang kalian lakukan, apa passion kalian untuk bangsa ini. Terjadi plagiarismenya lumayan banyak. Dicek juga ternyata. Kami cek. Terus ada plagiarisme yang copy paste gitu kan, ide orang diambil. Ada juga yang lewat chat GPT. Nah, sehingga mereka bertanya, chat GPT-nya jawab terus dimasukin. Ya. Nah, itu ketahuan. Itu yang lumayan banyak itu. Baik, siap. Agung, kita kepentingan lagi ya Pak Rifai di Sleman. Pak Rifai. Pagi Pak Rifai. Selamat pagi. Wah, saya appreciate sekali nih acara ini. Bagus. Gimana? Ada pertanyaan apa Pak Rifai tentang teman-teman di sekolah staf presiden? Ya. Jadi satu hal ini satu harapan untuk ke depan nanti, mereka sudah ada pemimpin-pemimpin dari berasal dari sipil gitu ya, dari berbagai perguruan tinggi yang nantinya kalau sudah tingkat nasional 20 tahun yang akan datang mungkin sudah ada satu keseragaman pendapat gitu. Namun ada satu yang saya kurang setuju statement tadi, leader of change. Saya nggak suka kata itu. Harusnya apa kalau menurut Pak Rifai? Leader of sustainable development. Wih, mantap nih. Kalau change itu ya udah mengarah ke satu kontestan pilpres sendiri, Pak. Apa harus berubah? Kan enggak kan? Justru kan harus pembangunan itu harus berkelanjutan. Jadi leader of sustainable development itu aja. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifai di Sleman. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita Pak Agung, Mas Fauzi dan juga Mbak Fitri ya. Kita jeda terlebih dahulu masih di Dialog Kantor Staf Presiden. Demokrasi kita ini kan sudah belum mencapai tujuan sama sekali. Ya, jadi kesejahteraan rakyat itu belum tercapai. Jadi masih seremoni begini. Kalau tujuannya jujur boleh lah ya. Tapi kalau memperalat Tuhan untuk tujuan politik yang kotor itu tidak bisa dibenarkan. Ini kan persoalannya sering benar sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah Tuhan itu dibajak ya oleh para politisi ini. Politisi yang tidak mau naik kelas menjadi negarawan. Seperti dipaksa Tuhan berpihak kepadanya gitu. Kalau niatnya jujur itu mungkin bisa difahami. Tapi kalau ini hanya sekadar untuk membela ya kepentingan politik sesaat, pragmatisme politik, ini yang merusak kita. Merusak tatanan kita, merusak demokrasi kita, sehingga demokrasi kita setelah era reformasi ini sudah berjalan 18 tahun, kan kesenjangan sosial kita kan tajam sekali. Memang ada pertumbuhan, tapi siapa yang menikmati pertumbuhan itu? Kan orang tertentu aja, kelompok sangat minoritas. Ini harus dipikirkan ke sini. Para politisi harus bergerak ke sini. Jangan semata-mata untuk berebut kekuasaan. Berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat. Jangan omong, tapi dalam tindakan. Ketika almarhum Buya Syafi'i Ma'arif menyampaikan pandangannya tentang demokrasi di Indonesia untuk Oase Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Baik, Anda masih mendengarkan Pro 3 Radio Republik Indonesia dan masih dalam dialog bersama dengan Kantor Staf Presiden. Kita masih mengulas terkait pelaksanaan Sekolah Staf Presiden Angkatan kedua. Nah, saya pengen ngobrol juga ini dengan Mbak Fitri ya. Kalau tadi sudah dengan Mas Fauzi dan juga Pak Agung. Mbak Fitri. Halo, Mbak Fitri.
Ya Mbak. Oke, Mbak Fitri tadi kan disampaikan juga dari Mas Fauzi katanya untuk persyaratan masuk jadi siswa di sekolah staf presiden ini agak ribet juga ternyata ya. Ternyata juga dicek tuh isinya ada plagiasi nggak kata Pak Agung gitu loh. Nah kemarin bagaimana ini bisa menceritakan ya pengalaman untuk mendaftar sekolah staf presiden, Mbak Fitri, silakan. Oke Mbak, kebetulan kemarin juga kita ada itu tulis esai ya, dan esai yang aku bawa itu tentang persampahan sama kegiatan fasilitator pemberdayaan masyarakat di pelosok waktu itu, di pelosok Papua. Nah, kebetulan juga waktu itu yang wawancara juga Deputi 5, Ibu Jaswari, dan bidangnya gitu. Jadi esai dan wawancara pun sesuai dengan apa yang kita dapatkan gitu. Oke, baik. Untuk menulis esai itu berarti butuh riset juga nggak sih? Atau pokoknya kita menuangkan ide-ide kita aja gitu? Kalau untuk nulis esai itu, kalau aku tak nulisnya lebih ke karena pengalaman Mbak ya. Jadi kalau pas pengalaman selama aku di Sorong kemarin, ngalir aja gitu pas nulis gitu. Jadi lebih gampang, jadi kayak pengalaman pribadi sama pengalaman ya. Itu yang terjadi di lapangan begitu. Oke, baik. Nah, ini yang tadi belum saya tanya juga ini ke Mas Fauzi dan juga Mbak Fitri. Apa yang membuat akhirnya tertarik untuk gabung di sekolah staf presiden? Kalau Mbak Fitri sendiri bagaimana Mbak Fitri? Kalau Fitri, kenapa pengen bergabung di sekolah staf presiden? Pertama mungkin pengen mengetahui secara langsung ya bagaimana pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan selama ini, terus juga pengen juga menambah wawasan kepemimpinan dalam sekolah staf presiden gitu Mbak. Oke, siap. Kalau Mas Fauzi, gimana Mas Fauzi? Dari peserta SSP angkatan pertama dan itu menarik banget. Kita dipertemukan dengan para praktisi di bidangnya, para pembentuk kebijakan. Jadi wah kayaknya menarik. Di samping itu juga kesempatan SSP ini saya pikir adalah kesempatan terbaik untuk mengenal teman-teman dari seluruh Indonesia dengan segala latar belakangnya. Saya bisa kenal dengan teman-teman dari misalkan beliau ini kan orang yang sudah berpengalaman untuk melakukan kegiatan masyarakat di Papua. Nah, ini saya pikir adalah kesempatan yang baik untuk mengenal lebih banyak dan mengetahui bagaimana pengalaman-pengalaman teman-teman dari seluruh Indonesia. Itu sih motivasi saya terbesar untuk mengikuti SSP angkatan 2 ini, Mbak. Baik. Setelah minggu ini kan sudah mulai praktek-praktek ke deputi-deputi begitu Mas Fauzi dan juga Mbak Fitri. Tentu ada yang menarik ketika berperan menjadi bagian dari kantor staf presiden, kemudian ikut dalam urusan mengatur negara. Seberapa susah sih sebenarnya ngatur negara tuh kalau dari Mas Fauzi sendiri menjalaninya dalam prakteknya kemarin ini? Oke. Jadi sebenarnya sesusah itu ya Mbak ya. Sesusah itu levelnya berapa tuh? Sesusah itu gimana tuh? Karena kita dalam mengurus suatu negara banyak kepentingan, banyak ego sektoral dan ini kita fakta juga ya Pak Agung ya. Betul. Gimana? Kita juga diajarkan bahwasannya dalam membentuk suatu kebijakan itu tidak bisa memuaskan semua pihak, Mbak. Misalkan ketika kita membuat kebijakan larangan ekspor terhadap kemarin tuh tentang nikel ya, pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, lalu ada juga pihak yang merasa diuntungkan. Nah, bahwasannya kebijakan publik terlebih ini level makro, level negara sebesar Indonesia pasti banyak pertimbangannya dan pastinya nggak bisa memuaskan seluruh pihak. Gitu Mbak Ska. Jadi sekarang sudah tahu nih kalau misalkan masyarakat komen-komen yang negatif tentang pemerintah, kayaknya jangan dulu deh, kita lihat dulu nih sebenarnya gimana sih pembuatan kebijakannya begitu, karena nggak bisa tadi memuaskan semua orang begitu Mas Fauzi ya. Iya. Udah pinter banget. Aduh, ini diajarin Pak Agung nih ya. Kalau Mbak Fitri gimana Pak? Mbak Fitri pengalamannya Mbak Fitri? Iya, kebetulan kemarin juga kita ada verifikasi lapangan untuk meninjau harga bawang putih Mbak ya. Jadi setelah kita, kan banyak tuh masyarakat nanya kenapa sih impor bawang putih terus Indonesia, tapi setelah kita verifikasi lapangan, meninjau kebijakan-kebijakan yang pemerintah, oh ini ternyata titik poin di mana memang harus diambil ini kita impor bawang putih ke Cina begitu, karena banyak problem-problem di Indonesia yang sebenarnya banyak masyarakat tidak tahu begitu.
Oke, jadi berdasarkan pengalaman di lapangan akhirnya tahu nih apa yang harus dilakukan begitu ya. Baik, kita juga masih undang untuk pendengar yang lainnya ya. Silakan di pagi hari ini bisa bergabung bersama dengan kami dalam dialog bersama Kantor Staf Presiden terkait dengan pelaksanaan Sekolah Staf Presiden Angkatan Kedua tahun 2023. Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar 021 352 3172 384 4545 386 6712 386 2375. Saya ke Pak Agung lagi. Pak Agung, untuk memastikan 2 minggu ini efektif sesuai dengan target SSP itu gimana Pak? Kita memang persiapan untuk kurikulum segala macam udah kita siapkan dari 3-4 bulan sebelumnya. Ya. Pertama itu, yang kedua adalah pengalaman di SSP pertama, bagaimana ini terjadi. Nah, ini memang baru 2 angkatan ini ya Pak ya? Baru 2 angkatan. Dan kita memang mungkin setahun sekali saja gitu, sehingga ini bukan sekolah yang terus-terusan, karena memang teman-teman yang belajar di SSP ini paling nggak punya wawasan tentang gini loh, negara dijalan gini loh. Nah itu yang utama adalah selesai, yang paling penting adalah selesai dari SSP ini, mereka yang angkatan kedua dan juga angkatan pertama membentuk jaringan. Membentuk jaringan, jadi misalnya ada teman dari Kalimantan, nanti mungkin 2-3 bulan ke depan kita butuh nih ngomongin soal lingkungan, di tempat saya nggak ada. Alumni SSP yang tahu siapa, narasumber lain siapa gitu. Nah, nanti 10 tahun ke depan mungkin mereka sudah pada berkarir ya, usia 30 tahunan. Ini gimana? Aku ada di pajak, aku ada di mana? Nah, hal-hal seperti itu sih, Mbak, yang paling penting, sehingga kita selama 2 pekan ini benar-benar kita ketat waktunya. Jadi padat banget kegiatannya ini ya Pak ya? Iya, ibaratnya kalau kemampuan belajar itu seseorang 100, kita harus kasih 120 atau 130 supaya nggak sempat bandel lah. Oh gitu. Nanti kalau gitu jalannya isinya malam terus pada jalan-jalan nggak sempat ya Ji? Nggak sempat Pak. Diskusi dan PR terus ya. Betul. Nah, itu yang biasa kita lakukan buat. Baik, kita akan dengar lagi Pak. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi Bu Indra. Selamat pagi Mbak Aska Ariska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Ya, ini menggelitik di hati. Adakah tingkat kelulusan akademik tertentu, misal SD, SMP, SMA, sarjana yang harus diraih? Nah, kalau tidak, bagaimana? Itu persyaratannya maksudnya? Ya. Cara mengadakan kurikulumnya itu sehingga ini semua tercakup. Begitu saja Mbak Aska. Baik, tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung bahwa ini adalah untuk usia 20 sampai dengan 26 tahun. Silakan ditekankan lagi Pak Agung. Jadi biar paham nih masyarakat Indonesia. Memang kita berikan syarat usia 20 sampai 26 tahun, kemudian soal level pendidikannya kita tidak ada syarat tertentu. Apakah dia harus sudah sarjana, strata 1, strata 2, nggak ada. Tapi kemudian dari esainya, kemudian dari CV-nya, kemudian kita juga ngecek. Jadi terus terang saja, setelah dari situ kita coba cek ke lapangan, bener nggak aktivitinya ini, bener nggak gitu. Tadi sehingga kalau ibu siapa tadi itu Bu Indra bertanya tentang apakah bisa lulusan SD, SMP. Kalau misalnya pendaftar ini lulus SMP, kemudian aktivitinya bagus, kemudian itu memang terbukti, why not gitu? Why not? Itu bisa. Jadi memang yang kita cari adalah leadershipnya. Nah, cuman memang saat kemarin ini seleksi, waktu yang pertama ada yang lulusan SMA. Lulusan SMA, dia sudah membuat 50 buku. Dalam usia sangat muda dia sudah membuat 50 buku segala macam. Tapi yang di angkatan kedua ini tampaknya nggak ada ini. Kemarin dari seleksi ada yang mendaftar tapi kayaknya tidak sefantastis itu kemampuannya. Seperti itu sih persyaratannya. Baik. Ini kan SSP itu ada tagline-nya namanya SSP Kontribusi Bangun Bangsa. Nah, bagaimana kemudian semangat ini diterjemahkan dalam materi pembelajaran, Pak? Benar-benar teman-teman ini akan mendapatkan dari para
tokoh yang sudah berpengalaman. Ya. Nah, kita berharap pengalaman yang dari para tokoh-tokoh saat ini, kalau termasuk teman-teman kritis-kritis kan membangun apa kesalahan yang pernah dilakukan, apa keputusan yang pernah disesali, itu pada kritis itu nanya. Kita berharap saat mereka nanti jadi pemimpin, mereka bisa belajar di sini dan mereka nggak memulai dari nol. Seringkali kan kita saat masuk ke dunia kerja kita belajar dari nol segala macam. Nah, ini mereka sudah melakukan lompatan di situ. Jaringan mereka se-Indonesia. Kebayang kalau misalnya nanti ada 4 atau 5 angkatan kali 35 kan 150 orang yang siap bikin jaringan. Itu sih cita-citanya. Siap. Ada lagi pendengar kita ini yang bergabung. Oh, belum ya. Pak Wawan di Denpasar. Halo Pak Wawan, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Wawan. Pagi Pak Wawan. Ya, saya kagum sekali ya dengan sekolah SSP ini. Bagi baru 2 angkatan. Ya. Pertanyaan saya gitu, apakah akan kalau ganti presiden akan tetap diadakan SSP ini atau misalkan tidak? Udah gitu, yang saya kagumi dari SSP ini 12 hari harus bisa merangkum semua isu yang ada di seluruh Indonesia yang tentunya jutaan isu gitu ya. Itu hebat sekali. Teruskan. Terima kasih. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Wawan ya. Tapi sebelum dijawab Pak Agung, Mas Fauzi dan juga Mbak Fitri, kita hadirkan ada satu informasi singkat terlebih dahulu ya dari Ruang Gatekeeper. Kilas Berita. Kilas Berita. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengungkapkan sebanyak 10 bendungan yang siap diresmikan pada tahun 2023. Disampaikan oleh PLT Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Jarod Widyoko, yang mengungkapkan bahwa target kinerja Ditjen SDA pada tahun 2023 diantaranya yakni dengan pembangunan 32 bendungan yang terdiri dari 12 bendungan ongoing ataupun masih berlanjut ke tahap atau tahun anggaran berikutnya dan 5 bendungan baru serta 15 bendungan ongoing yang selesai di tahun anggaran 2023. Informasi ini dan informasi lainnya dapat diakses di laman resmi kami rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Oke, tadi ada Pak Wawan di Denpasar yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Gimana nih Pak Agung kalau ganti presiden masih lanjut nggak nih Pak Agung? Pertanyaan menarik Pak Wawan, terima kasih, menggelitik sekali. Tentu kebijakan itu tergantung sama presiden pemerintahan berikutnya. Jika memang harus berlanjut mengadopsi, kita harap akan ada perbaikan, itu silakan. Tapi kalaupun tidak ada, bagi kami Pak Wawan, berarti ini masih ada waktu 1-2 angkatan lagi. Itu kalau dikalikan 35 paling enggak kita sudah terkumpul lebih dari 150-an lah. Nah 150-an ini kan mereka enggak rontok nih ibaratnya. Selama 22 tahun ke depan kita yang ada dari alumni maupun pengajar ini tetap membuka akses buat mereka lah. Karena mereka kemarin juga bisa ketemu dengan para birokrat yang pernah punya pengalaman panjang, jaringan, itu yang paling penting. Setidaknya ada 100 orang yang siap untuk kedepannya. Masalah berlanjut atau enggak programnya. Nah, itu tergantung kebijakan berikutnya siap, ya Pak ya. Siap. Baik, saya ke Mas Fauzi lagi. Mas Fauzi, apa sih yang berubah setelah dan juga sebelum mengikuti sekolah staf presiden ini? Oke, saya orang yang kritis dalam bagaimana negara ini dijalankannya. Ketika saya belajar di kampus, di kelas-kelas, saya belajar mengenai idealnya negara ini dijalankan tuh seperti apa. Lalu ketika saya mengikuti kelas, lalu berbincang dengan masing-masing dari narasumber yang disiapkan oleh tim SSP, saya jadi mengetahui bahwasannya tidak semudah itu. Ada bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang bisa yang harus dilakukan, yang harus dipikirkan oleh pembentuk kebijakan. Jadi nggak semudah itu juga. Kalau kita di kampus belajar idealisnya, kita di SSP belajar secara praktikalnya itu seperti apa.
gitu Mbak Aska. Oke, kalau dari Mbak Fitri gimana Mbak Fitri? Kalau dari saya di sebelum hampir sama seperti Oji Mbak, apa ya, lebih ke kok gini ya pemerintah, tapi setelah saya bergabung di Sekolah Staf Presiden, oh banyak kebijakan-kebijakan, kepentingan yang harus kita pikirkan. Terus jadi intinya apa ya, nggak semuanya kita bisa membahagiakan setiap orang gitu kan, karena apa ya, setiap permasalahan tuh beda-beda, harus kita koordinasi ke semua divisi begitu. Oke, nah lantas nanti ke depannya ada rencana apa yang nanti akan dibuat begitu dari Mbak Fitri dan kawan-kawan setelah selesai mengikuti Sekolah Staf Presiden? Oke, kalau saya pribadi kebetulan emang fokusnya terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat di pelosok. Mungkin saya akan ke pelosok lagi untuk menerapkan isu-isu yang ada di masyarakat begitu, Mbak. Isu-isu apa tuh yang biasanya ada di sana muncul? Dan menjadi Isu tentang apa ya? Mereka tuh banyak isu tentang transisi energi terbarukan, pembangunan energi terbarukan, pendidikan, terutama di pelosok kan, sama lingkungan begitu. Oke, kalau dari Mas Fauzi, apa yang nanti akan dilakukan ke depannya Mas Fauzi? Yang merupakan latar belakang saya seorang penyandang disabilitas dan seorang mahasiswa hukum, saya ingin membentuk suatu lembaga hukum yang bisa untuk mengakomodasi penyandang disabilitas gitu Mbak. Karena ketika saya belajar ilmu hukum, lalu saya juga lihat di praktik yang ada, penyandang disabilitas itu tidak mengerti dan masih banyak yang tidak mengerti dan takut untuk berhadapan dengan hukum. Nah, dari sinilah saya, dari pengalaman saya di SSP, saya ingin bisa berkontribusi dalam bidang saya dan dengan latar belakang saya sebagai penyandang disabilitas dan mahasiswa hukum, yaitu untuk membentuk suatu jaringan hukum untuk melindungi penyandang disabilitas. Begitu Mbak. Oke. Ada nggak sih nanti keinginan misalkan kalau sudah lulus sekolah, kalau sudah sudah punya modal yang kuat, pengen nih jadi salah satu stafnya di kantor staf presiden begitu Mas Fauzi? Aduh Mbak, itu pertanyaan berat Mbak. Pertanyaan berat. Belum kepikiran ke arah sana? Belum. Tapi kalau ditawarin mau ya. Sama Mbak Fitri juga ya, atau semua teman-teman yang kamu di sini bisa jadi rekomendasi nih Pak Agung? Kita lihat lah. Paling nggak mereka udah dapat bekal. Mereka udah dapat bekal. Kalau memang nanti magang di kedeputian, ternyata kedeputian itu melihat, wah ini ada talenta yang pas dengan yang sedang kita butuhkan. Seperti angkatan pertama ada 1 orang yang langsung bekerja, akhirnya menjadi staf di KSP. Kemudian ada 4 orang yang sempat magang di tempat kita. Itu kan karena mereka itu kan cuma 12 hari, nah magang itu kan 3 bulan ya. Nah setidaknya itu mereka punya pengalaman lebih panjang lah di situ gitu. Ada pesan khusus nggak sih dari Pak Muldoko atau Pak Presiden begitu? Untuk peserta SSP ini? Pesannya banyak. Kalau pesan untuk mereka, biar mereka yang cerita. Oh gitu. Gimana Oji? Kalau Mas Fauzi gimana Mas Fauzi? Kalau kata Pak Muldoko sendiri, Pak Muldoko sempat menekankan bahwasannya kita selama 12 hari ini kalian semua dibimbing, kalian semua silakan menggali, dan kalian semua silakan kembali lagi ke tempat kalian masing-masing dengan membawa bekal yang cukup banyak dari SSP ini. Salah satu bekal yang diberikan oleh Pak Muldoko ialah ada satu quotes gini Mbak. Kalian harus jadikan tantangan itu sebagai suatu kebutuhan. Artinya apa? Ketika kita kembali lagi ke lingkungan kita, ketika kita kembali lagi ke daerah kita, kita harus kuat gitu ya Mbak untuk menghadapi seluruh tantangan. Ini yang sempat berkali-kali disebutkan dan ditekankan oleh Pak Muldoko. Oke, kalau dari Mbak Fitri, apa sih pesan yang paling diingat dan ini mengena banget kalau untuk Mbak Fitri? Kalau pesan yang selalu saya ingat sih Mbak, jadilah generasi yang berperan, bukan yang baperan. Karena gini, untuk lebih pentingnya kita harus kontribusi untuk masyarakat Indonesia begitu, berperan. Nah, itu Mbak. Bagaimana Pak Agung? Pesan Pak Muldoko cukup banyak juga dari narasumber 35 orang biar menyerap masing-masing sesuai dengan kebutuhannya mereka, apa yang mereka tangkap. Yang pasti kita akan menyiapkan jaringan ya. Siap. Selesai dari sini jaringan teman-teman udah makin kuat. Fitri ada kebutuhan di Papua, butuh apa dari Jakarta,
kita siapkan. Oke. Itulah. Jadi KSPI nanti akan menjadi semacam fasilitator, mediator juga untuk teman-teman yang saat ini bergabung di SSB begitu. Betul. Sehingga kan kita kadang-kadang di staf di kantor ini kan cuma sekitar 100 orang untuk ngurus berbagai persoalan di Indonesia. Ya. Nah, dengan ada teman-teman tadi yang ada di wilayah masing-masing, jaringan mereka masing-masing, mereka bisa nangkap ada fenomena gini, ayo kita dibantu apa? Oh, problemnya gitu ya. Karena seringkali kan masih ada saja gitu laporan ke pusat itu kan sesuatu yang baik-baik atau yang tanpa dasar gitu. Nah, teman-teman ini kan basic pendidikannya udah bagus, sehingga mereka bisa kritis. Oh, ini problem statementnya di mana? Oh, ini solusinya apa? Mereka kan kita ajarin bagaimana menyelesaikan masalah, solusinya juga. Gitu sih Mbak. Harapan kita gitu. Terakhir Pak Agung nih, harapannya lagi deh. Pesan-pesannya juga untuk anak-anak muda utamanya ya. Karena mereka kan punya kesempatan yang terbuka lebar juga. Kalau misalkan nanti ada lagi angkatan lagi bisa gabung lagi begitu. Siap. Pesan. Ini kemarin sebenarnya sempat ditanyain sama teman-teman kepada para senior di KSP. Bagaimana generasi tua, generasi muda segala macam. Nah, saya termasuk satu hal yang merasa tidak layak untuk berpesan, gitu. Karena masing-masing generasi punya caranya sendiri-sendiri. Saya lahir waktu pertama masih ada koran, TV segala macam. Begitu mereka udah, kita mau ngomong apa juga udah ada pesannya di handphone. Nanya apa gitu, ChatGPT udah selesai bos. Nah, gitu. Sehingga bagi saya bahwa 2045 keinginan bangsa ini setelah 100 tahun merdeka kita ingin menjadi negara maju. Nah, pakai dengan cara teman-teman sendiri bagaimana untuk meraih negara maju itu kita hanya memberikan contoh dan memesankan bahwa ini pernah, kalaupun ada kesalahan yang pernah kita bikin jangan diulang dan bagaimana kita meraihnya. Itu aja sih Mbak saya. Oke, kalau dari Mas Fauzi ini ajakanlah untuk anak-anak muda ya, bagaimana agar nantinya juga bisa ikut program yang sama nih kayak Mas Fauzi dan kawan-kawan. Silakan Mas Fauzi. Oke. Di SSP ini sangat inklusif. Benar nggak Pak Agung? Siap. Biar kamu lah yang nilai kan. Gimana? Banyak teman-teman yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan ada juga teman-teman diaspora yang teman-teman diaspora yang mengikuti SSP ini dan lolos. Nah, mereka itu sama-sama punya hal yang telah dilakukan. Mereka semua berperan, mereka semua memiliki apa yang pernah mereka lakukan untuk lingkungan sekitar. Nah, di sini juga kita bisa belajar dan kita juga bisa bersaling koneksi dengan teman-teman lainnya. Nah, maka dari itu ini pesan juga ya untuk teman-teman di seluruh Indonesia dan teman-teman mungkin yang ada di sebagai diaspora. Kalau ada kesempatan jangan disia-siakan karena kita nggak pernah tahu nih kedepannya bakal ada kesempatan luar biasa ini lagi atau tidak gitu Mbak. Baik, jadi mantap ini Mas Fauzi. Silakanlah dicoba tahun depan, jangan takut. Kalau tahun depan masih ada ya Pak ya? Masih. Kalau Mbak Fitri gimana Mbak Fitri? Pesannya untuk anak-anak muda. Oh iya, buat teman-teman, ayo kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membantu masyarakat di seluruh Indonesia. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Baik, siap. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Agung Rulianto, Kepala Sekolah SSP, kemudian juga Mas Nur Fauzi Ramadan, peserta SSP, dan juga Mbak Fitri Novitasari, peserta SSP juga, yang sudah hadir di Studio Pro 3 di pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam dialog bersama Kantor Staf Presiden. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
Kawan, sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. RRI Net, kami hadir